Hadirin hafizakumullah, orang yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, negeri orang-orang yang bertakwa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Sebaliknya, jika sebuah negeri, sebuah masyarakat penduduknya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terancam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura", seandainya ahlal qura, penduduk sebuah negeri, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka benar-benar akan dibuka bagi mereka itu barakatim minas sama'i wal ardh, dibuka keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak di antara manusia ketika diperintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya adalah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menimpakan kepada mereka siksaan bima kanu yaksibun, untuk menghukum karena perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Hadirin hafizakumullah, ayat ini sangat relevan dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabatnya dari kaum Muhajirin, beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin", wahai orang-orang Muhajirin, sahabat-sahabatku dari kalangan Muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna, akan menimpa kepada kalian 5 hal jika kalian melakukan 5 hal pelanggaran. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, namun aku memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar itu tidak terjadi kepada kalian, kata Rasulullah. Apa itu? 5 hal itu. 5 hal yang akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan sabdanya, "Lam tadhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha", tidaklah sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan zina, hatta yu'linu biha, dia dilakukan secara terang-terangan di antara kalian, illa fasyafihim at-ta'unu wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw, maka Allah akan menimpakan kepada mereka itu, kepada kalian, fasyafihim at-ta'un, akan menyebarkan wabah kepada kalian, wabah penyakit, wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw, juga akan menimpakan kepada kalian kelaparan, menimpakan wabah, menimpakan kelaparan kepada kalian dengan penyakit, wabah, kelaparan yang tidak pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, walam yankusul mikyala wal mizan, dan tidaklah kalian mengurangi
berkolusi, bahasa kita sekarang. Illa ukhidhu bisinin, kecuali Allah akan menghukum kalian dengan as-sinin. Salah satu makna as-sinin menurut para ulama adalah kemarau yang panjang. Sebagian lagi ada yang mengatakan as-sinin maksudnya adalah kelaparan yang amat sangat. Ukhidhu bis-sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Bukan hanya as-sinin, kemarau yang panjang, juga wasyiddatil maunah, yaitu akan kurangnya kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dan ada lagi wajawri sultani alaihim, dan kalian akan dihukum dengan cara kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah kalian menahan, enggan menunaikan zakat mal kalian. Illa muni'al qatra minas sama, maka Allah akan mengurangi, akan menahan hujan turun kepada kalian. Walaula al-bahaimu lam yumtaru, bahkan kalau seandainya tidak ada hewan-hewan, tidak ada binatang, tidak akan diturunkan hujan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan tidaklah kalian memutuskan janji Allah dan janji Rasulnya. Maksudnya tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah Rasulnya. Illa sallallahu alaihim aduwa min ghairihim. Kalau kalian tidak melaksanakan janji-janji kalian kepada Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka akan dihukum kalian itu dengan sallallahu alaihim aduwa min ghairihim. Kalian itu akan dihukum dengan didatangkannya musuh yang menguasai kalian. Bukan hanya itu, fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim, kemudian mereka akan merampas harta milik kalian, kekayaan yang kalian miliki. Kalian dijajah, kemudian mereka mengeksploitasi semua kekayaan yang kalian miliki. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah pemimpin-pemimpin kalian tidak berhukum dengan kitabullah, tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan menganggap bahwa apa yang diturunkan Allah itu tidak lebih baik dari yang selainnya, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka Allah akan menimpakan hukuman ketika pemimpin-pemimpin tidak menegakkan kitabullah, tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka akan ditimpakan rasa takut kepada kalian, di antara kalian. Akan ada krisis keamanan di antara kalian ketika hukum Allah tidak ditegakkan, ketika syariat Allah tidak ditegakkan. Hadirin hafizakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dan memberikan contoh ketika kita sering mendengar mari beriman dan bertakwa, mari beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa itu seperti apa? Ini contohnya. Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa itu dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan zina. Yang kedua, orang yang beriman dan bertakwa itu maka dia tidak akan melakukan perbuatan kolusi, korupsi, mengurangi timbangan dan takaran. Beriman dan bertakwa itu adalah kita menunaikan zakat mal kita. Beriman dan bertakwa itu artinya adalah kita disiplin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Orang beriman dan bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin hafizakumullah, khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada hadirin semua, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang beriman
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh.